Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Kiranya damai sejahtera, sukacita, kekuatan senantiasa melimpah dalam hati kita. Bapak Ibu, kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kemarin saya membagikan tentang roh yang luar biasa, di mana ketika kita memiliki roh yang luar biasa, maka kapasitas kita diperbesar. Hari ini saya akan membahas khusus tentang kapasitas. Nah, memperbesar kapasitas. Apa itu kapasitas? Kapasitas adalah angka maksimum yang diterima dalam sebuah wadah. Angka maksimum yang diterima dalam sebuah wadah. Atau bisa diartikan yang lain, yaitu kemampuan seseorang menerima sesuatu. Kemampuan seseorang menerima sesuatu, baik pengetahuan, hikmat, kepercayaan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita akan membaca Matius pasal 25 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberi kepercayaan, talenta ya kepada kita itu sesuai dengan kesanggupan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang dipercaya 5, ada yang dipercaya 2, ada yang dipercaya 1 talenta, dan semua orang itu berbeda-beda. Nah, semakin besar kepercayaan yang kita terima, maka itu akan berdampak dalam hidup kita. Kita akan menjadi seorang yang semakin dapat dipercaya, semakin berarti dan bermanfaat dalam kehidupan kita, baik di hadapan Tuhan maupun manusia. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar pagi hari ini bagaimana memperbesar kapasitas kita. Nah, ada 3 area yang akan kita pelajari hari ini, ya. 3 area untuk memperbesar kapasitas kita. Yang pertama yaitu area roh. Bagaimana kita memperbesar kapasitas kita dalam area roh? Yaitu dengan cara mencintai Tuhan. Kita ingat kisah Maria dan Marta dalam Yohanes pasal yang ke-11. Mereka berdoa. Doanya sama, tetapi hasilnya berbeda. Kenapa hal itu bisa terjadi Bapak Ibu? Kita belajar satu poin penting yang dimiliki Maria, yaitu Maria adalah seorang pribadi yang mau mendengar suara Tuhan, yang membuka hati lebar-lebar, melakukan kehendak Tuhan. Dia mencintai Tuhan, memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya. Sedang Marta kita melihat dia sibuk, dia melakukannya itu hanya sebagai rutinitas. Bapak Ibu, perlu kita memperbesar kapasitas kita dalam area roh kita. Dengan cara apa? Kita mencintai Tuhan, memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya, dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, penting untuk kita memiliki gaya hidup yang demikian. Yang kedua, yaitu di area jiwa kita. Area jiwa kita, apa yang harus kita kerjakan? Kita harus menjadi pribadi yang cerdas. Bapak Ibu, cerdas di sini bukan berarti kita mendapat nilai yang terbaik, ranking 1 di kelas, pinter, paling pinter di kalangan kita, di lingkungan kita, bukan. Tetapi cerdas di sini adalah cerdas hati. Roma 12 ayat 2 di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Bapak Ibu, cerdas di sini adalah cerdas hati kita. Kita mau diperbaharui akal budi kita, pikiran kita, sikap hati kita akan terus diperbaharui. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Ketika kita mampu melihat hal itu, maka kapasitas kita akan diperbesar. Banyak orang ngerti firman Tuhan, tahu firman Tuhan, tetapi mereka lemah dalam mempraktekkan, melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita mau jiwa kita
perbesar kapasitasnya. Kita harus cerdas dalam hati kita, dalam meresponi firman Tuhan dengan benar. Yang ketiga yaitu dalam area tubuh kita. Apa maksudnya? Ya, kita harus cekatan. Kita harus cekatan. Artinya kita harus melangkah maju. Satu contoh Yosua pasal 1 ayat 2 dan 3 ketika dia dipercaya untuk menggantikan Musa. Dia tidak diam. Dia mau melangkah maju. Dia mau bergerak. Dia mau mencari atau menggunakan strategi. Dia mau bertindak dan dia tidak diam saja. Nah, dalam area tubuh penting kita menguasai tubuh kita. Kita harus cekatan. Kita tidak boleh malas. Kita tidak boleh mengasihani diri sendiri. Dan kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan. Bapak Ibu, zaman semakin berkembang. Yang menuntut kita harus mesti terus belajar. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita percaya ketika kita mau melakukannya, mengejar, belajar, bahkan kita nggak mau menjadi pribadi yang malas. Di situ Tuhan akan tambahkan hikmat dalam hidup kita, menjadi orang yang cekatan. Bapak Ibu, mari perbesar kapasitas kita dalam area roh kita dengan mencintai Tuhan. Dalam area jiwa kita harus cerdas hati kita untuk meresponi firman Tuhan. Dalam area tubuh kita harus cekatan. Bukan menjadi orang yang malas, tetapi kita rindu dalam semua area hidup kita. Kapasitas kita diperbesar, dipakai untuk kemuliaan, hormat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.